agak lucu Assalamualaikum. ya. Sok neng ah, sok neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya sebentar. Ya, Saya Nabila Anjani dari A3 PGSD IKIP Siliwangi akan bertanya ke Bapak tentang Merdeka Belajar. ya. Pertama, bagaimana implementasi kurikulum Merdeka dalam mata pelajaran yang diampu oleh Bapak? Oke, baik implementasi ya. Implementasi kurikulum Merdeka Belajar dalam pembelajaran di SD. Eh, yang pertama Bapak ini dulu ya, bahwa sekarang Bapak mengajar di kelas atas ya. Tepatnya di kelas 5, di mana sekolah Bapak sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Ini mungkin untuk tahun pertama ya, tahun pertama mengikuti atau menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Setelah beberapa kali mengikuti BIMTEK ya, tentang bagaimana cara implementasi kurikulum Merdeka Belajar terhadap katakanlah terhadap satuan pendidikan atau sekolah dasar. Nah, di sini bisa Bapak jelaskan bahwa sebenarnya kurikulum Merdeka Belajar itu bukan merupakan kurikulum baru. Itu yang perlu diketahui. Kurikulum Merdeka Belajar itu sebetulnya melanjutkan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Ya, adapun implementasinya yang pertama, karena kurikulum Merdeka Belajar itu kita garis bawahi kata merdeka ya. Merdeka dalam artian kita sebagai guru harus bisa mengetahui situasi dan kondisi, kemudian bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik. Artinya guru itu hanya sebagai fasilitas saja, artinya memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Dan yang lebih diutamakan dalam proses pembelajaran itu adalah peserta didik. Maksudnya seperti ini, sebelum belajar masuk ke materi, kita sebagai guru harus melaksanakan terlebih dahulu yang namanya tes diagnostik ya. Jadi itu ya, implementasi yang pertama yang dilakukan oleh guru yaitu melaksanakan asesmen diagnostik, baik itu kognitif maupun non kognitif. Kenapa harus ada asesmen terlebih dahulu? Ya, sekarang Bapak jelaskan. Yang pertama ada asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu jelas untuk mengukur atau mengetahui kemampuan si peserta didik. Sejauh mana peserta didik itu pengetahuan awalnya ya, seberapa jauh pengetahuan peserta didik itu terhadap materi yang mungkin nanti akan dipelajari. Itu untuk kognitif ya, atau pretest lah kalau bisa dibilang ya. Yang kemudian ada juga asesmen diagnostik non kognitif. Nah, non kognitif inilah yang dirasa sangat penting untuk diketahui oleh guru, karena non kognitif itu mencakup keadaan si peserta didik tersebut, di rumahnya seperti apa ya, lingkungannya seperti apa, kemudian tingkah lakunya seperti apa, sifatnya seperti apa. Nah, oleh karena itu kita melakukan diagnostik non kognitif untuk apa? Untuk mengetahui si peserta didik itu dan untuk menentukan strategi apa yang tepat dan cocok untuk diterapkan dalam mengajar peserta didik tersebut. Nah, kemudian setelah melakukan asesmen diagnostik ya, kemudian kita sebagai guru memetakan. Kalau tadi kan asesmen diagnostik kognitif adalah untuk mengetahui pengetahuan si peserta didik ya terhadap pembelajaran. Nah, kita sebagai guru jadi mengetahui nih, misalkan si A berada di level mana ya, kemudian si B berada di level mana. Jadi kita mempunyai data pemetaan kemampuan si peserta didik. Nah, kemudian untuk non kognitifnya kita jadi mengetahui nih, anak ini sukanya seperti apa ya, atau karakter ya jenis-jenis pembelajarannya seperti apa, apakah audio, apakah visual atau kinestetik.
Jadi kita itu harus ada pemetaan seperti itu supaya seperti ini. Kalau misalkan anak itu sifat atau belajarnya termasuk ke audio, artinya kan audio itu suara ya. Artinya anak itu kalaupun misalkan ketika sedang mengajar hanya mendengarkan suara itu sudah paham. Artinya kita harus memfasilitasi siswa tersebut dalam bentuk audio. Nah, kemudian ada juga peserta didik itu yang termasuk ke video berarti ada gambar yang bergerak, kemudian ada suara. Nah, bagaimana sebagai guru kita memfasilitasi pembelajaran terhadap anak yang termasuknya video. Nah, kemudian yang kinestetik itu kan apalagi kan anak SD ya, walaupun sekarang Bapak mengajar di kelas 5, yang jelas masih anak SD itu masih suka suka lari-lari ketika belajar, suka pindah-pindah. Nah, cara itu jangan dilarang. Berarti itu termasuk siswa yang kinestetik, artinya tidak mau diam, walaupun tidak mau diam tapi dia belajar. Nah, itu ya. Jadi setelah itu kita melakukan pemetaan. Oh, si anak ini mah gaya belajarnya itu kinestetik, tidak mau diam. Ya, kita kasih pelatihan-latihan. Contoh lah kalau misalkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia mungkin ya, kalau yang tidak suka diam itu kasihlah seperti semacam drama, atau kita kasih lihat video pergerakan misalkannya, atau drama. Nah, mereka disuruh untuk menirukan ya. Nah, setelah itu ya implementasi yang pertama itu di awal pembelajaran kita melaksanakan diagnostik kognitif dan non kognitif, kemudian kita melakukan pemetaan terhadap siswa mana nih yang termasuk audio, visual, kinestetik, kemudian di level mana sih anak tersebut, karena yang jelas Merdeka Belajar itu harus betul-betul mencari tahu, memetakan karakteristik atau tingkatan pemahaman si anak. Karena walaupun sekarang Bapak ngajar kelas 5, tidak semuanya peserta didik Bapak itu berada di level kelas 5, bahkan ada yang masih di level kelas 3 ya. Artinya kalau kita mau mengajarkan bilangan atau hitungan perkalian, tidak semuanya bisa ya. Katakanlah misalkan perkalian 5 misalkan, itu tidak semuanya bisa, bahkan ada yang masih kalau istilah Sunda ada raraban satu itu bahkan belum pada ada salah satu yang belum pandai gitu. Artinya kan itu terjadi perbedaan level. Nah, sekarang dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar itu sebagai guru kita harus memfasilitasi anak yang seperti itu, walaupun sama-sama di kelas 5 tapi level pemahamannya berbeda. Nah, kita pasti fasilitasi gitu ya. Nah, mungkin itu untuk kegiatan pembelajarannya. Nah, selanjutnya mungkin untuk penilaian ya. Untuk penilaian kita ketahui bahwa di kurikulum 2013 ada yang namanya nilai keterampilan, kemudian ada juga nilai pengetahuan, nilai sikap, dan nilai spiritual ya. Nah, untuk di kurikulum Merdeka Belajar itu, jadi antara nilai pengetahuan, nilai keterampilan, nilai sikap, kemudian nilai spiritual itu tidak dipisahkan ya. Jadi kalau misalkan sekarang katakanlah tema satu misalkan nilainya 70, ya udah 70, artinya 70 itu untuk pengetahuan, 70 itu untuk keterampilan, sikap, dan spiritual. Jadi seperti dulu lah, mungkin kalau zaman Bapak SD itu kan matematika 70, ya udah 70 ya, berarti 70 itu sudah mencakup pengetahuan, keterampilan, sosial, dan spiritualnya. Mungkin seperti itu ya untuk penilaian di kurikulum Merdeka Belajar. Dan pada intinya kurikulum Merdeka Belajar itu betul-betul memberi kesempatan kepada peserta didik atau siswa untuk mengembangkan minat dan potensinya, dan kami sebagai guru harus betul-betul memfasilitasi. Walaupun jujur ya sangat repot karena kita harus menyesuaikan nih media pembelajaran kita atau strategi pembelajaran kita terhadap beberapa karakter anak. Nah, mungkin itu sangat lumayan repot gitu ya. Ya mungkin
itu untuk implementasi kurikulum Merdeka Belajar di khususnya di kelas Bapak yang Bapak ampu gitu ya di kelas atas atau kelas 5 seperti itu. Oke, selanjutnya, kendala dan kesulitan apa yang dihadapi Bapak serta solusi yang diupayakan Bapak untuk menghadapi kendala tersebut? Oke, baik. Berarti kendala ya. Ya, yang namanya kendala itu selalu terjadi ya, terutama dalam pembelajaran. Apalagi anak SD ya, anak SD itu kan ya masih tingkatan anak-anak lah ya. Artinya kadang mungkin susah diatur ya, kemudian kadang ketika disuruh ke depan itu masih malu-malu, walaupun mungkin di tingkatan lebih atas seperti SMP, SMA mungkin masih ada seperti itu. Tetapi perlu disampaikan bahwa untuk kendala penerapan kurikulum mereka belajar dalam pembelajaran ya khususnya, ya mungkin itu pas sendiri ya kesulitan itu mungkin wajar ya. Baru pertama kali Bapak mengenal kurikulum sekaligus mengimplementasikan, walaupun pada dasarnya kurikulum Merdeka Belajar itu sama dengan kurikulum sebelumnya. Namun kendala yang paling terasa bagi Bapak adalah sulitnya untuk menyesuaikan strategi atau media pembelajaran terhadap karakter siswa yang berbeda-beda. Kadang-kala kan gini, kita sebagai guru harus menyediakan pembelajaran. Katakan kalau misalkan Bapak sekarang mengajar bercerita lah misalkan. Kadang misalkan anak hanya disuruh baca saja, kan yang suka membaca, ada yang malas membaca. Nah, oleh karenanya Bapak harus mencari alternatif lain. Kok si anak ini mah kasih dalam selembar kertas misalkan, dalam selembar kertas ada anak yang bisa membaca, kemudian ada juga anak yang tidak bisa membaca, mau membaca, bukan tidak bisa membaca tapi tidak mau membaca. Artinya anak itu tidak senang membaca. Tetapi nah disitulah kesulitan Bapak, bagaimana kok tadi ada kan pemetaan hasil tes diagnostik. Nah, Bapak cari data, oh ternyata si anak ini mah kenapa dikasih tulisan tidak mau membaca, karena si anak ini mah maksudnya ke gaya belajar itu visual. Nah, oleh karenanya Bapak harus mencari ini video cerita yang sesuai dengan tema pembelajarannya gitu ya. Jadi itulah sulit benar-benar memberikan media atau pembelajaran berdasarkan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, kebayang di Bapak ada 20 siswa dengan karakter yang berbeda. Nah, disitulah kesulitan yang paling terasa oleh Bapak ya. Kita harus menyesuaikan pembelajaran dengan berbagai macam minat dan bakat dari peserta didik. Dan untuk solusi mungkin itu tadi di awal Bapak sudah menyinggung bahwa solusinya yang pertama adalah melihat pemetaan hasil statistik tadi. Yang levelnya masih di bawah dikumpulkan, yang levelnya sudah ada di tengah-tengah kita kumpulkan, kita kelompokkan ya. Jadi itu. Nah, kemudian yang gaya belajarnya itu tidak mau diam atau ya kita pisahkan. Nah, kemudian Bapak kelompok ya, Bapak membuat kelompok terutama bagi yang peserta didik yang memiliki level pengetahuan berbeda. Artinya yang levelnya paling bawah itu kelompokkan dengan siswa yang levelnya menengah ya. Jadi kelompok misalnya di bawah levelnya di bawah semua tidak. Kalau itu mereka tidak akan bisa belajar. Makanya Bapak dalam satu kelompok itu terdiri dari misalkan kalau satu kelompoknya ada 3 orang, berarti 1 orang yang paling tinggi level pemahamannya, kemudian yang keduanya yang ada di tengah-tengah, kemudian yang ketiga ada yang paling bawah. Jadi satu kelompok itu berisi 3 tingkatan level supaya apa?
supaya yang lebih paham bisa mengajarkan temannya yang masih belum paham. Jadi di situ ada yang dinamakan apa ya disebutnya itu. Jadi pembelajaran teman sebaya lah mungkin sejauh itu. Jadi apa yang lebih paham mengajari yang belum paham. Nah itu mungkin itu salah satu tadi kendalanya Bapak harus betul-betul memahami anak, betul-betul menyiapkan materi yang sesuai dengan kemampuan anak, karakter anak, dan solusinya yaitu tadi Bapak apa yang pertama tadi mengelompokkan anak-anak tersebut, kemudian yang lebih utama adalah Bapak banyak lagi berkonsultasi dengan para guru-guru senior terutama ya yang ada di sekolah Bapak dan mungkin ada teman Bapak yang ada di sekolah lain yang kebetulan sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi itu sharing lah. Solusinya itu ya sharing, membaca situasi dan kondisi yang real di kelas. Mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana antusiasme dalam dan hasil belajar siswa dengan menggunakan kurikulum tersebut? Oke, yang jelas Bapak merasa gitu ya. Ini jangankan murid, Bapak juga merasa dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar ini diharapkan gitu ya bisa betul-betul menggali potensi, minat dan bakat peserta didik. Bapak sendiri sebagai istilah sebagai pendidik merasa sangat antusias gitu ya karena ini betul-betul sesuai dengan apa yang peserta didik butuhkan gitu ya. Nah, ya kalau Bapak melihat sekarang peserta didik itu mungkin lebih bergairah ya lebih semangat lah katakanlah seperti itu karena apa? Karena mereka betul-betul mendapatkan fasilitas, mereka itu betul-betul mendapatkan treatment yang sesuai dengan keinginan mereka. Kalau misalkan mereka inginnya belajar itu sambil joget, ya kita fasilitasi. Berarti itu anaknya itu termasuk dalam gaya belajar tidak modern. Makanya sekali lagi dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar diharapkan kita sebagai guru menyesuaikan atau memberikan fasilitas kepada anak didik kita, bakatnya di mana, minatnya seperti apa. Nah otomatis ya guru itu jangan melarang kalau misalkan ada murid yang di dalam kelas itu lari-lari ya nyanyi-nyanyi, itu kita jangan melarang gitu. Justru kita harus dukung dan kita harus menyesuaikan justru pembelajaran kita sehingga apa anak merasa nyaman, anak belajar belajar itu mungkin serasa materinya itu disajikan menurut dunianya mereka gitu ya. Kalau dunianya suka lari-lari jangan. Nah itu. Jadi hasil yang Bapak lihat di lapangan anak-anak sangat antusias, sekali lagi sangat antusias karena mungkin sesuai dengan keinginan mereka dan itu pasti lambat laun akan berpengaruh terhadap prestasi belajarnya, ada nilainya dan lain sebagainya. Untuk saat ini Bapak masih karena kan masih ini ya ada perubahan dari segi penilaian ya. Cuman sejauh ini belum signifikan gitu ya. Tapi Bapak yakin untuk 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan kurikulum Merdeka Belajar akan terlihat hasilnya yang signifikan. Kalau sekarang itu grafiknya itu di kelas Bapak ya itu naik ya walaupun belum signifikan, artinya ada yang tadinya nilainya 6 sekarang jadi 6,5 misalkan, artinya ada perubahan ya bagus arah perubahan yang bagus tapi belum signifikan, belum terasa banget gitu. Tapi mudah-mudahan kedepannya akan terus seiring berjalannya waktu kurikulum Merdeka Belajar mulai diterapkan, artinya lebih lama lagi ya lebih sudah lama digunakan pasti hasilnya lebih maksimal lagi ya, mudah-mudahan seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya, mohon maaf mengganggu. Ya sama-sama ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.